Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Al-Rizki dengan NIM 2321508027. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, Ustadz Ahmad Sofyan selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih munakahat, dan yang saya banggakan teman-teman HK1 semester 3 yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan yang pertama dan yang paling utama kecuali pujian kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga diringankannya langkah kita untuk menuju kampus. Yang kedua dan yang paling tidak kita lupakan, sholawat serta salam, sholatan wassalaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan suri tauladan kita Rasul mulia Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita diakui sebagai umatnya hingga diberi syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan materi saya untuk menyelesaikan tugas fikih munakahat yang berjudul keraguan-raguan pada talak dan pembuktian talak. Jadi keraguan-raguan pada talak menurut bahasa artinya keyakinan. Sedangkan menurut istilah adalah keraguan secara yang sama. Jadi yang dimaksud di sini adalah keraguan secara mutlak, baik dalam porsi yang sama antara dua kemungkinan atau salah satunya. Hukumnya menurut kesepakatan fuqaha adalah keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Tidak adanya keraguan-raguan dari suami pada perkara talak adalah syarat bagi hukum jatuhnya talak. Jadi jika si suami merasa ragu-ragu, maka tidak ditetapkan jatuhnya talak, dan si istri tidak diasingkan. Jatuhnya talak dan si istri tidak diasingkan, maksudnya dia sudah ditalak tetapi tidak maksudnya tidak diasingkan itu tidak saling sombong, maksudnya saling tegur menegur masih. Jadi barang siapa dia menjatuhkan talak ataukah tidak, maka istrinya tidak tertalak karena pernikahannya terjadi dengan penuh keyakinan. Nah, dan terjadi keraguan-raguan mengenai hilangnya perkawinan dengan talak, maka tidak ditetapkan kehilangannya dengan keraguan-raguan. Seperti kehidupan orang yang hilang, sesungguhnya kehidupannya adalah sesuatu yang tetap, dan terjadi keraguan-raguan pada hilangnya kehidupannya, maka kehilangan kehidupannya tidak ditetapkan dengan keraguan-raguannya. Kemudian di sini menurut mazhab Maliki berpendapat jika dia merasa yakin dengan talak dan ragu-ragu mengenai jumlahnya,
maka istrinya tidak halal untuknya sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain selain dia, karena talak ini mengandung kemungkinan talak 3. Jika si suami bersumpah dengan talak kemudian dia merasa ragu apakah dia telah melanggar sumpahnya ataukah tidak, maka menurut mazhab Maliki dia diperintahkan untuk berpisah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat salah satu dari keduanya ditentukan dengan cara undian, bertentangan dengan berpendapat mayoritas ulama berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Karena ini adalah penghilangan kepemilikan yang berdasarkan kemayoritasan dan kelompok, maka dapat dilaksanakan dengan undian seperti pemerdekaan. Si suami tidak berhak mengeluarkan salah satu istri tanpa cara undian, sehingga boleh baginya menyetubuhi istrinya yang lain setelah dilakukan undian, karena tetapnya pernikahan mereka dengannya. Jadi tidak boleh menyetubuhi salah satu dari mereka sebelum dilakukan undian. Maksudnya undian ini pilihan gitu. Tidak boleh menyetubuhi salah satu dari mereka sebelum dipilih. Harus dipilih salah satu. Jika talak yang dia jatuhkan adalah talak ba'in, karena ada kemungkinan si istri ini adalah yang kena undian. Jika talak yang dia jatuhkan adalah talak raj'i, maka boleh menyetubuhi semua istri, dan dengan persetubuhan maka terjadi rujuk, ya. Terus lanjut. Kemudian dari mazhab Hambali berpendapat barang siapa yang berkata mengenai burung, jika burung ini adalah burung gagak maka si fulanah tertalak, dan jika burung ini bukan burung gagak maka si fulanah tertalak, dan tidak mengetahui istri manakah yang tertalak, maka istri yang tertalak di antara keduanya bagaikan perempuan yang terlupakan. Keduanya diundi karena tidak ada jalan untuk mengetahui istri yang ditalak dari keduanya secara pasti, maka keduanya berada dalam posisi yang sama. Jadi undian itu adalah jalan yang ilegal, ya, jalan yang legal. Jadi undian itu adalah jalan yang legal untuk menghilangkan ketidaktahuan. Terus selanjutnya, yang paling baik adalah konsisten dengan talak. Nah ini yang paling baik adalah konsisten dengan talak, akan tetapi harus diperhatikan bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali memperingatkan bahwa yang paling baik dalam kondisi ragu-ragu adalah konsisten dengan talak dan mengambil kemungkinan yang paling buruk. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Famanit taqos subha tifaqadis tabara'a lidinihi wa 'arudihi." Yang artinya barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, berarti dia telah membebaskan agamanya dari kehormatannya. Barang siapa yang merasa ragu mengenai talak, maka dia lakukan rujuk jika masih ada kesempatan untuk rujuk. Jadi dia boleh rujuk kalau masih ada kesempatan rujuk. Jika tidak, maka dia memperbarui pernikahannya. Dan jika dia memang memiliki keinginan untuk memperbaharui pernikahannya. Jika tidak, maka dia laksanakan talaknya untuk membuat istrinya halal untuk lelaki yang lain secara yakin. Terus selanjutnya, dalil yang melaksanakan apa yang dia yakini. Jadi yang menjadi patokan dalam membuang rasa ragu dan melaksanakan apa yang dia yakini adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Nabi yang menjadi patokan dalam membuang rasa ragu dalam melaksanakan apa yang dia yakini adalah hadis Abdullah bin Zaid dari Nabi SAW, bahwa beliau ditanya mengenai laki-laki yang berhayal dan dia mendapati sesuatu di dalam sholatnya. Beliau bersabda, la yansarifu hatta
yasma'a sautan au yajida rihan. Dia jangan pergi sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Beliau diperintahkan laki-laki tersebut untuk berlaku berdasarkan keyakinan dan membuang rasa ragunya. Karena ini adalah rasa ragu yang datang kepada rasa yakin, maka harus dibuang. Berdasarkan hal ini, para fuqaha memutuskan apa yang tadi telah disebutkan. Jadi ringkasnya adalah jika terjadi keraguan-raguan pada asal talak, maka tidak diputuskan jatuhnya karena pernikahan tetap dengan keyakinan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada pembuktian talak. Jika seorang perempuan mengklaim bahwa suaminya menalaknya dan si suami mengingkari klaim istrinya, maka menurut mazhab Maliki, jika si istri datang dengan 2 orang saksi yang adil, maka jatuh talak. Jika si istri dengan 1 orang saksi, maka si suami bersumpah dan bebas. Sedangkan jika si suami tidak bersumpah, maka dia dipenjara sampai dia mengaku dan bersumpah. Kemudian jika si istri tidak mendatangkan 1 orang saksi satupun, maka tidak ada talak yang jatuh. Mazhab Hambali menyebutkan seorang perempuan mengklaim bahwa suaminya menalaknya, maka yang dipegang adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena pada asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak jatuh talak kecuali jika istri memiliki bukti bagi apa yang diklaim. Pada talak ini yang diterima hanyalah kesaksian 2 orang yang adil, karena talak bukan perkara harta dan tidak memiliki maksud harta, dan biasanya diperhatikan oleh laki-laki seperti perkara hukum had dan kisos. Di sini definisi rujuk secara bahasa adalah sekali dan kembali. Rujuk secara bahasa artinya sekali dan kembali. Secara istilah menurut mazhab Hanafi adalah keberlangsungan kepemilikan yang ada tanpa kompensasi selama si istri berada pada masa iddah. Maksudnya keberlangsungan perkawinan pada masa talak raj'i. Talak raj'i sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi adalah melakukan talak kepada istri yang telah disetubuhi yang selain talak 3 dengan tanpa kompensasi harta. Dengan ucapan talak yang secara terang-terangan yang tidak digandengkan dengan jumlah 3 atau dengan sebagian sendiri yang bersifat khusus, yaitu jalinlah masa iddah, bersihkanlah rahimmu dan kamu sendirian. Nah, itu maksud dari talak raj'i. Yang kedua, pensyariatannya rujuk. Nah, rujuk disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Maksudnya masa iddah jika mereka para suami menghendaki istilah, maksudnya rujuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan ulama, juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, talak atau yang dapat talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan dengan cara yang baik. Berikut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibrilu faqala raji' Hafsah fa inha saumatun qawamatun wa innaha zaujatuka fil jannati." Malaikat Jibril mendatangiku lantas berkata, "Rujuklah Hafsah, sesungguhnya dia adalah perempuan yang selalu berpuasa dan sholat, dan sesungguhnya dia adalah istrimu di surga." Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, para ulama telah berijma bahwa
seorang laki-laki jika menjatuhkan talak yang selain talak 3, maka dia memiliki hak untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Kemudian hikmah persyariatan iddah adalah memberikan kesempatan kepada si suami untuk meneliti perkara si istri serta memikirkan nasibnya. Apakah baik dan menguntungkan jika kehidupan suami istri dikembalikan lagi, lantas suami merujuknya sebelum selesai masa iddahnya, atau apakah yang lebih baik adalah menjatuhkan talak lantas si suami meninggalkan si istri sampai selesai masa iddahnya dan si istri menjadi haram bagi si suami. Kedua jenis rujuk. Kemudian di sini ada kedua jenis rujuk. Rujuk itu memiliki dua jenis, yaitu rujuk dari talak raj'i dan rujuk dari talak bain. Sedangkan dari talak raj'i dilakukan dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha, dengan ucapan menurut fuqaha. Jadi ini bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan persetubuhan dan perbuatan yang lainnya. Tidak diwajibkan memberikan mahar ataupun tidak ataupun adanya wali pada rujuk talak raj'i. Juga tidak bergantung kepada izin istri ataupun orang lain selain istri. Jika selesai masa iddah istri, perujukan si istri bagikan rujuk dari talak bain. Pada rujuk dalam kondisi seperti ini, si suami membutuhkan apa yang dia butuhkan untuk membina perkawinan yang terdiri dari izin istri, memberikan mahar untuknya, dan akad walinya menurut jumhur yang mensyaratkan mesti adanya wali, bertentangan dengan mazhab Hanafi. Di sini ada hukum-hukum istri yang dirujuk. Istri yang ditalak raj'i kembali kepada suaminya dengan rujuk, dengan membawa semua hak yang dimiliki oleh si suami dan semua kewajiban yang harus dipenuhi. Si istri setelah dirujuk itu memiliki hukum sendiri ya, serta memiliki perbedaan dengan para istri pada beberapa perkara. Perbedaannya dengan istri adalah sebagai berikut. Pengharaman persetubuhan dengannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki diharamkan menyetubuhi istri pada talak raj'i sebelum dilakukan rujuk dengan tindakan yang berupa persetubuhan atau yang lainnya, bahkan dengan hanya sekadar pandangan yang tidak diiringi dengan hawa nafsu. Menurut mazhab Syafi'i diwajibkan mahar mitsil dengan persetubuhan yang dilakukan kepada istri yang ditalak raj'i selama si suami belum melakukan rujuk. Jadi begitu juga halnya jika dia telah melakukan rujuk menurut mazhab Maliki, yaitu meskipun diharamkan melakukan persetubuhan terhadap istri yang ditalak raj'i, menurut pendapat yang masyhur tidak diwajibkan mahar dan juga hukuman haud dan persetubuhan yang tidak diiringi dengan niat untuk melakukan rujuk, karena dia masih berstatus sebagai istrinya selama dia masih berada di masa iddah. Kemudian mazhab Hanafi dan Hambali pada zahir mazhab berpendapat bahwa tidak diharamkan mencumbui istri yang ditalak raj'i. Si suaminya boleh menyetubuhinya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, suami boleh melakukan khalwat dan melakukan perjalanan bersama istri. Jadi pada intinya rujuk itu adalah hak milik suami selama istri yang ditalak masih berada pada masa iddah. Apakah si istri merasa rela dengan rujuk ataupun tidak? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki isolah. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Kemudian syarat bagi suami yang melakukan rujuk. Tadi yang istri, sekarang yang suami. Disyaratkan
bagi suami yang melakukan rujuk adanya kemampuan si suami untuk melakukan rujuk secara sendiri. Nah, yang menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, dia adalah orang yang baligh, berakal, memiliki kehendak sendiri dan tidak murtad. Karena rujuk seperti pelaksanaan pernikahan dan tidak sah rujuk bagi orang yang murtad, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang dipaksa. Sebagaimana tidak sah perkawinan yang dilakukan orang-orang ini juga karena talak anak kecil tidak lazim dan tidak terlaksana. Di sini mazhab Hanafi membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya, kan? Mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan rujuk bagi wali orang gila karena rujuk ini adalah hak orang gila yang kesempatannya ditakutkan hilang dan berakhirnya masa iddah. Jadi penjelasannya di sini, rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan menurut kesepakatan fuqaha atau dengan ucapan yang bersifat sendirian dengan syarat niat menurut mazhab yang selain mazhab Hambali. Menurut mazhab selain mazhab Syafi'i, rujuk juga terjadi dengan persetubuhan. Begitu juga dengan semua yang mewajibkan pengharaman hubungan keperbesanan menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Tidak terjadi rujuk dengan selain persetubuhan. Juga tidak terjadi dengan ucapan yang bersifat sindiran menurut mazhab Hambali. Juga tidak terjadi dengan perbuatan yang lain apa saja menurut mazhab Syafi'i. Syarat istri yang dirujuk. Di sini syarat istri yang dirujuk, objek rujuk dan talak yang terjadi serta iddah. Dalam rujuk disyariatkan si istri dalam keadaan telah digauli, bukan sekedar melakukan khalwat, dan istri ditalak dengan talak raj'i dari pernikahan yang sahih atau sah, karena pernikahan yang fasid dibatalkan. Apakah setelah terjadi persetubuhan ataupun sebelumnya? Karena orang yang pernikahannya difasiki tidak dapat dirujuki karena Allah Subhanahu wa taala membatasinya dengan talak, maka dikhususkan dengannya. Di sini saya akan membacakan syarat rujuk. Disyaratkan rujuk dilakukan pada saat itu juga, maka tidak sah ditaklik dengan syarat di masa depan. Seperti gini, aku rujuk kamu jika kamu menghendaki, maka si istri berkata aku mau, atau aku rujuk kamu jika bapakmu datang, atau aku rujuk kamu jika bapakku kembali dari perjalanan, gitu. Juga tidak sah menyandaranya kepada masa depan. Misalnya aku rujuk kamu besok, atau pada permulaan bulan depan. Maksudnya aku rujuk kamu di bulan depan misalnya. Karena rujuk menurut mazhab Hanafi mirip dengan perkawinan dari segi dia adalah pelanjut bagi perkawinan. Maka disyaratkan terlaksana secara langsung seperti halnya perkawinan. Jadi rujuk menurut jumhur adalah pembolehan bagi kehormatan yang dimaksudkan. Maka tidak sah penggantungannya pada syarat seperti halnya pernikahan. Nah, di sini syarat yang pertama, kemampuan suami yang melakukan rujuk menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali maksudnya si suami telah balik dan berakal. Terus yang kedua, syarat yang kedua, talak bersifat raj'i dan talak bersifat raj'i bukan bain. Maksudnya syaratnya talak itu harus bersifat raj'i, bukan talak bain. Dan bukan juga dengan iwad. Kemudian yang ketiga, rujuk terjadi pada masa iddah, bukannya setelah masa iddah berakhir.
Yang keempat, si perempuan adalah istri yang ditalak secara tertentu, bukannya secara tidak jelas. Dia disetubui pada pernikahan yang sah, maka membuatnya halal untuk si suami. Kemudian yang kelima, rujuk langsung terlaksana, tidak terbatas dengan waktu, juga tidak bergantung kepada syarat, juga tidak disandarkan kepada suatu yang ada di masa depan. Nah, kemudian di sini ada beberapa perkara yang disyaratkan dalam rujuk. Yang paling penting diantaranya adalah yang pertama, keridhaan si istri serta syarat lain yang sejenisnya. Menurut kesepakatan fuqaha, tidak disyaratkan keridhaan istri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan suami-suaminya berhak merujukinya pada masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki sholat. Kemudian di sini yang kedua, pemberitahuan istri mengenai rujuk. Tidak disyaratkan pemberitahuan istri mengenai rujuk. Oleh karena itu, rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini. Karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri seperti halnya talak. Kemudian yang ketiga, persaksian atas rujuk. Persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki, dan pendapatnya yang masyhur. Juga mazhab Syafi'i pada perkataannya yang baru. Mazhab Hambali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad dan yang paling sahih, dan Syiah imamnya. Jika kedua suami sepakat untuk melakukan rujuk di tengah masa iddah, maka dampak rujuk ini ditetapkan dan mesti dipenuhi oleh istri. Jika kedua suami istri saling berselisih pendapat, bisa jadi perselisihan terfokus mengenai terjadinya rujuk atau mengenai keabsahannya. Yang pertama, jika kedua suami istri berselisih pendapat mengenai terjadinya rujuk dengan cara si suami memanggil istrinya dan berkata, kembali yang pertama tadi, aku rujuk kamu, dan istri mengingkari hal ini. Nah, itu namanya berselisih pendapat. Terus yang kedua, jika suami istri berselisih mengenai sahnya rujuk dan suami berkata, aku telah merujuk kamu pada masa iddah, maka sah rujuknya. Namun si istri berkata rujuknya batil karena rujuk jatuh setelah selesai masa iddah atau si istri memberikan kewajiban. Kemudian di sini saya akan melanjutkan. Ada di sini masa mandi. Masa mandi menurut mazhab Hanafi, masa rujuk terhenti jika si istri telah suci dari haid yang terakhir sebanyak 10 hari. Meskipun si istri belum mandi. Jadi kalau misalkan si istri belum mandi wajib, masa rujuk itu terhenti. Kemudian di sini ada rujuk menurut undang-undang. Undang-undang negara Syria mengambil pendapat mazhab Hanafi bahwa talak raj'i tidak membuat hilang ikatan perkawinan. Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan dan pembuatan, dan hak rujuk terhenti dengan terhentinya iddah. Pasal 118 menyebutkan hal berikut ini. 1. Talak raj'i tidak membuat hilang ikatan perkawinan. Si suami berhak merujuk istrinya yang dia ceraikan pada masa iddah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Hak ini tidak jatuh kecuali dengan penjatuhan. Terus yang kedua, istri menjadi haram dan putus hak rujuk dengan selesainya masa iddah talak raj'i. Di sini ada penghalalan dengan perkawinan yang bersifat untuk selama-lamanya. Pengharaman terhenti menurut kesepakatan fuqaha jika perkawinan yang kedua bertujuan sebagai perkawinan yang bersifat alami dan untuk selama-lamanya, yang bertujuan untuk menyambung ikatan perkawinan dan hubungan yang berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda kepada bekas istri Rifa'ah
Qurazi aturidu na'an tarji'i ila rifa'ata la hatta tadhuki asilatahu wa yadhuku asilatuka. Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sampai kamu merasakan kelezatannya dan dia merasakan kelezatanmu. Terus selanjutnya ada perkawinan dengan syarat penghalalan atau pernikahan tahlil. Para fuqaha bersepakat bahwa tidak boleh dilakukan perkawinan dengan istri yang telah ditalak 3 dengan syarat yang bersifat terang-terangan di dalam akad bahwa suami yang kedua membuat si istri halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bitaisil musta'ari. Qalu bala ya Rasulullah. Qala wal muhallilu la'anallahu muhallila wal muhallalu lah. Yang artinya, maukah kalian aku beritahukan mengenai kemaluan kambing yang dipinjam? Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, itu adalah orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan. Kemudian di sini ada perkawinan dengan tujuan penghalalan tanpa syarat. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan dengan maksud penghalalan tanpa syarat-syarat di dalam akad adalah batil, yaitu kedua orang yang melakukan akad bersepakat atas sesuatu yang disebutkan sebelumnya terjadi akad. Kemudian akad perkawinan dilangsungkan berdasarkan tujuan tersebut dengan cara si suami meniatkannya di dalam akad, atau si suami berniat menghalalkan dengan tanpa syarat, maka akad ini batal. Si istri tidak menjadi halal bagi suaminya yang pertama berdasarkan prinsip saddu ad-dhara'a atau ad-dhara'i, yang artinya mencegah jalan, yang membawa kepada pembuatan haram. Juga berdasarkan hadis yang tadi telah disebutkan, la'anahu Allahu muhallilu wal muhallalah. Nah, terus pembahasan yang terakhir, perkawinan yang kedua menghancurkan talak bekas suami. Yang pertama, para fuqaha telah bersepakat bahwa istri yang ditalak raj'i jika dirujuk oleh suaminya, dan istri yang ditalak ba'in bainunah sugro atau talak 2. Terus yang B, mereka juga telah bersepakat bahwa perkawinan istri yang kedua dengan suami yang kedua setelah jatuh talak 3 dari suami yang pertama menghancurkan talak suami yang pertama. Jadi si istri kembali kepada suami dengan akad baru dengan 3 talak jatah. Talak yang baru karena persetubuhannya dengan suami yang kedua membuat hancur talak 3 suami yang pertama. Terus yang C, para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai apakah perkawinan yang kedua menghancurkan talak selain talak 3. Nah, kepada 2 pendapat. Baik, mungkin itu saja yang dapat atau yang bisa saya sampaikan menurut kemampuan saya, dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.